Hai semuanya, welcome back to my channel. Oke, pertama-tama aku mau ucapin makasih dulu buat kalian yang udah subscribe channel aku ini. Buat kalian yang belum subscribe channel aku ini, silahkan kalian subscribe channel aku ini. Karena di channel aku ini, kalian akan mendapatkan segala informasi tentang dunia penerbangan yang ingin kalian ketahui dan yang belum kalian ketahui. Nah, makanya jangan lupa di subscribe, di like, serta di komen. Oke, di video kali ini aku mau ngikutin tren yang lagi musim zaman now, yaitu adalah Q&A. Di Q&A versi Mas Irwin ini, aku sebelumnya udah posting foto aku di Instagram. Buat kalian yang followers aku di Instagram, mungkin kalian udah tahu aku udah posting kalau dari sekarang tuh sekitar 4 jam. 4 jam yang lalu aku posting, terus pertanyaannya juga udah lumayan banyak banget. Ya, buat kalian yang belum tahu Instagram aku, boleh kalian follow Instagram aku di sini ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Jadi langsung aja kita masuk ke forum Q&A-nya. Dan inilah pertanyaan dari kalian. Oke, semuanya langsung kita masuk ke Q&A-nya. Yang sekali lagi ya, buat kalian yang belum dijawab pertanyaannya nggak apa-apa, nanti di next Q&A kalian akan aku prioritasin, nggak usah sedih. Makanya pertanyaannya juga yang lumayan menginspirasi, jadi banyak buat belajar di sini. Oke, kita langsung masuk ke forum Q&A-nya. Terus di sini aku mau jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu datang dari Fams_Fudge. Oke, Fams_Fudge ini bertanya katanya, udah berapa lama menjadi FA? Aku menjadi FA itu dari tahun 2010 sampai 2019 sekarang. Berarti udah 9 tahun jadi FA. Lumayan sombong aja dulu, udah lama jadi FA. Next, lanjut. Pertanyaan kedua itu dari Ans_Rara. Ans_Rara ini bertanya katanya, Mas Irwin, kok kalian pada nggak ada yang nanya Mas Irwin gitu? Langsung aja. Jadi pramugara terinspirasi dari siapa atau kemauan sendiri? Nah, good question kan ya. Jadi pramugara kemauan sendiri atau terinspirasi dari siapa? Kalau terinspirasi kayaknya nggak ada ya guys. Karena zaman dulu kan, zaman 2010 itu sosial media tuh belum seaktif-aktifnya sekarang sih gitu. Jadi belum ada tuh yang namanya selebgram. Instagram aja belum ada kan. Jadi belum ada yang namanya selebgram, belum ada yang YouTuber selebgram, apa ya? YouTuber selebgram. Belum ada tuh yang namanya YouTubers ya, pramugara, YouTubers pilot atau apalah yang tentang airlines, nggak ada. Jadinya zaman dulu tuh ya udah nggak tahu gue, malah pramugara itu apa juga nggak tahu, karena emang gue dulu tuh belum pernah naik pesawat. Jadinya nggak ngerti kerjaannya tuh seperti apa, juga nggak ngerti banget, serius gue nggak bohong. Gila gak sih lo? Gue belum pernah naik pesawat tapi gue jadi pramugara. Nanti akan kuceritakan dari inisial 07. Ini pertanyaan ketiga ya guys. Pertanyaannya gini, question apa yang ditanyakan interviewer saat Mas Irwin ikut rekrutmen dulu? Oke, pertanyaannya tuh banyak banget. Ada tentang kayak story perusahaannya itu, terus tentang story diri kita sendiri, terus kayak banyak ditanyain perbedaan waktu dan lain-lain. Tuh banyak banget guys. Jadi kalian sebelum interview, kalian tuh kayak lebih mempersiapkan pertanyaan. Kalian lebih mempersiapkan jawaban-jawabannya aja dulu. Jadi, nah sekarang tuh udah banyak banget kan ya, banyak banget yang kayak bocoran-bocoran soal-soal, dan banyak juga mungkin YouTubers yang flight attendant atau cockpit juga dia lebih banyak banget kayak ngasih bocoran, kayak interview gimana tes menjadi pramugara. Itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda loh pertanyaannya, bener tuh. Makanya kalian jangan menghiraukan YouTubers tentang airlines, karena itu lumayan berfungsi banget loh buat kalian, buat pengetahuan dari kalian, kayak gitu. Next, lanjut ini pertanyaan ke
4 ya. Dari mana nih? Dari tadi. Oh ini. Dari FA1NNAB. Ya mungkin FA1 wannabe kali ya harusnya. Oke. Gini nih pertanyaannya. Sebelum jadi pramugara, kerja apa Kak? Dan berapa kali ganti kerjaan? Dia tuh ngasih pertanyaan banyak guys, ada 3. Tapi yang gue ambil ini aja ya. Nah, sebelum jadi pramugara itu gue punya berapa ya? 4 kalau nggak salah, 4 kerjaan. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Vin Brian Santoso. Vin underscore Brian Santos, nggak pakai so, makanya jangan nambahin. Vin Brian Santos ini bertanya katanya di sini. Ya kok hilang? Mana tuh pertanyaan? Vin. Oh gini nih. Kak, bisa gak ya jadi FA kalau berbicara bahasa Inggrisnya masih kaku, tapi kalau baca teks bahasa Inggris aku tahu artinya. Katanya gitu. Jadi intinya dia bahasa Inggrisnya yang pasif ya guys. Jadi dia tahu dan ngerti, tapi dia untuk ngomong belum bisa. Kalau menurut aku sih gini, tujuan perusahaan airlines itu ingin FA-nya bisa untuk bahasa Inggris adalah untuk berkomunikasi. Jadi kalau kamu itu belum bisa untuk berkomunikasi, berarti ya belum bisa lah untuk dikategorikan bisa bahasa Inggris. Jadi ya buat siapa tadi itu Vin Santos, kalau kamu masih kayak kaku doang, masih dibiasain aja kali ya. Dibiasain ngomong di kaca, ngomong sama orang, terus biasain diucapin kalau kamu baca teks tuh, misalkan kamu baca teks di film-film Korea tuh kamu langsung ngomong aja, diikutin teksnya tuh sambil diucap. Jadi mungkin bisa sendiri. Jadi tapi ya udah coba dulu untuk ngelamar. Kali aja di situ kamu mempunyai the power of kepepet. Tahu gak kalian? Itu dalam hidup gue, the power of kepepet tuh penting banget. Jadi kalau kamu punya the power of kepepet tuh biasanya dalam keadaan kepepet, semua kemampuan kita tuh akan keluar. Gila, canggih. Kayak gitu guys, kali aja kamu bisa loh, Pin. Oke, ngerti? Ya udah, gitu aja jawabannya. Jadi kalau ditanya bisa atau nggak bisa, yang pastinya sih nggak bisa sih, gitu. Tapi coba aja dulu, kali aja kamu bisa. Kamu pasti bisa. Next, langsung pertanyaan ke berapa nih? Pertanyaan ke tadi berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali ya ini ya. Pertanyaan ke-6. Udah pertanyaannya aja deh, gue lupa 6 atau 5-nya. Ini datang dari siapa sih? Oh ini diva.x. Oke, pertanyaannya dari diva.x. Pertanyaannya gini nih, apa suka dukanya menjadi pramugara dan apa yang memotivasi kakak bisa sampai di titik ini? Wow, pertanyaannya kayak pertanyaan Putri Indonesia. Oke, pertanyaannya gini, apa yang memotivasi gue untuk menjadi seorang pramugara itu, ya kan? Oh ini satu dulu, apa suka dukanya? Ini banyak loh kayak 2 pertanyaan. Jadi satu dulu deh kita jawab. Suka dukanya. Suka dukanya itu banyak sukanya dibandingkan dukanya. Tapi dukanya tuh terlalu dalam banget. Serius, gue gak bohong. Nah jadi gini, untuk sukanya banyak sih ya. Kamu bisa traveling kemana-mana tanpa mengenal batasan waktu ya, karena everyday kita udah di kota sini, kota sana, bahkan di luar negeri. Nah kalau terus juga kita jadi kayak lebih smart gitu loh guys. Jadi kayak lebih, wawasan kita tuh lebih luas satu tingkat dibandingkan yang lainnya. Nggak tahu ya perasaan gue doang atau gimana sih. Cuma kayak misalkan nih gini, lo lagi ngobrol nih sama temen lo, terus temen lo bukan airlines gitu, jadi dia dari Banjarmasin contoh. Nah misalkan lo ngobrol sama orang Banjarmasin, terus kayak obrolan kita kan jadi kayak masuk, oh ya di Banjarmasin tuh ada ini ya ternyata ya, kayak Banjarmasin tuh ada lontong terenak namanya lontong orari, bener gak? Kayak gitu, jadi kayak kita tuh tahu dan ada obrolan dan wawasan kita lebih luas. Nah itu yang
menurut gue sih suka banget jadi pramugara tuh kayak gitu. Terus kalau masalah dukanya, ya mungkin kalian tahu ya di video sebelumnya, di video aku yang heading to Balikpapan, yang sekarang lagi di private dulu karena alasan operasional. Jadi di video itu aku mungkin kalian tahu kalau aku itu bangun jam 00.30. Itu bener loh guys, 00.30 itu setengah satu karena gue mau berangkat jam setengah dua. 00.30 setengah satu gue bangun untuk mandi. Guys, bayangin orang normal seperti apa yang bangun jam 00.30 mandi terus langsung mau berangkat kerja. Biasanya 00.30 tuh bangun kayak buat clubbing, oke, kayak buat kemana juga oke kan. Tapi ini gue bangun untuk kerja dan untuk menghadapi penumpang yang bermacam-macam karakter yang kita nggak tahu, tiba-tiba tadi ngamuk sama kita dari saat mata kita lagi sepet banget, ya gak sih? Nah itu duka banget buat gue, kan makanya gue bilang dukanya mendalam banget kan, dalam banget gak sih? Terus, oke, next, lanjut, kita masuk ke pertanyaan dari, ini udah berapa pertanyaan sih? Ya udahlah, gue jawab aja yang menurut gue oke ya. Pusing. Mana nih? Ntar gue pilih yang bagus-bagus buat kalian. Oh gini nih, pertanyaannya gini. Dari SHX Aga. Gue ngerti bacanya gimana, SH tambah X tambah Aga. SHX Aga underscore katanya. Pertanyaannya gini. Kalau mau jadi FA tapi nggak direstuin orang tua gimana ya? Nah tuh. Jadi gini, kalau menurut gue, lo biasa emang gitu ya orang tua, biasanya takut anaknya mati, takut anaknya kenapa-napa, ya wajar itu orang tua. Coba deh kamu kasih pengertian dulu ke orang tua kamu tentang kerjaan dari pramugara dan kerjaan dari pramugara atau pramugari, terus kasih pengertian kerjaannya seperti ini loh, seperti ini, dan kasih pengertian kalau mati itu ada di tangan Tuhan. Jadi nggak perlu worry, tapi namanya orang tua pasti bakalan takut. Nah, kalau ada alasan lain, ya lebih dipengertiin lagi. Tapi, kalau memang orang tua kamu bener-bener nggak ngebolehin atau nggak ngerestuin, carilah jalan yang direstui sama orang tua. Karena restu orang tua itu yang akan membawa kalian sampai titik tertinggi. Jadi nggak usah kecewa udah. Mungkin kalian akan next, mungkin ketika kalian disuruhnya jadi pegawai bank, kalian akan menjadi apa ya namanya, kepala cabang di bank-bank tersebut. Jadi nggak usah takut guys, nggak usah sedih kalau emang orang tua kalian nggak ngerestuin, ya udahlah, itu belum rezeki kalian untuk menjadi seorang pramugara ataupun seorang pramugari. Next, ini kayak ada banyak juga nih pertanyaan. Wih, ada yang jawab, ada yang bilang gini, miss you. Ih, sumpah ya, nih lihat. Kelihatan nggak sih? Burem, pasti burem dah. Iya, ada yang jawab miss, ada yang ngasih pertanyaan gue miss you katanya. Udahlah, biarin aja. Aduh, pegel gue. Besok-besok gue beli yang ada sandarannya biar enak kali ya. Next, pertanyaan dari, sebenarnya tuh gue udah tulis di kertas nama-namanya, cuman gue bingung sendiri. Ya Allah, ada yang bantuin gue napa ya satu. Nih, pertanyaan selanjutnya dari Eko Prasetyo Widodo katanya. Di sini Eko Prasetyo Widodo itu nanya gini. Penumpang kan beda sorry. Penumpang kan beda karakter Mas Irwin. Nggak ada Irwinnya, Mas doang. Penumpang kan beda karakter Mas. Saya mau tanya, kalau penumpang yang riwe tuh ribet kali ya. Riwe bener. Penumpang yang ribet, udah ribet gitu, gimana servisnya? Ulangin pertanyaannya. Penumpang kan beda karakter Mas. Ulangin. Penumpang kan beda karakter Mas. Saya mau tanya, kalau penumpang yang riweh atau ribet, harusnya pakai atau nih, gitu gimana servisnya? Ulangin, sumpah ini jadi ribet. Penumpang kan beda karakter Mas. Saya mau tanya nih, kalau penumpang yang riweh ribet gitu gimana servisnya? Oke, good. Pertanyaannya udah ribet ya guys. Nah, mudah-mudahan gue ngejawabnya nggak ribet. Jadi gini, kalau menurut gue gini, ada penumpang tuh karakternya beda-beda guys. Emang bener, ada satu yang penumpang yang ribet. Oke, ada penumpang yang riweh kalau kata dia. Penumpang yang pemarah, penumpang yang baik, penumpang yang ganjen, penumpang yang diem-diem aja gitu. Penumpang yang ketakutan karena dia nggak tahu atau kayak gimana. Itu banyak banget guys. Cara kita untuk servisnya pun beda-beda.
Jadi kayak ada penumpang yang kayak misalkan penumpangnya marah, penumpang pemarah nih, ada yang tiba-tiba masuk langsung marah aja gitu kan. Mungkin dia udah dibikin kesel di mana tapi marahnya di gue gitu kan. Tapi itu semuanya gue terima karena nggak ada masalah buat gue. Jadi kalau ada penumpang yang marah, yang ribet gitu, yang marah itu biasanya gue hadapin semuanya dengan senyuman. Nah, karena menurut gue senyum itu bisa apa ya? Senyum itu penakluk segalanya deh. Senyum itu yang bikin kalian tuh kayak dihargai orang, terus jadi orang tuh kayak lebih gimana gitu sama kalian. Jadi menurut gue senyum itu adalah jawaban terbaik dari apapun. Terus kalau ada penumpang yang riweh, penumpang ribet, kalau penumpang riweh dia keriwehan gara-gara bagasi ya kita bantuin. Terus kalau ada penumpang yang apa tadi tuh? Penumpang yang baik kita senyumin. Terus kalau ada penumpang yang apa ya? Yang takut, ada nih guys, soalnya ada banget penumpang yang takut karena dia belum pernah naik pesawat atau dia tuh takut salah gitu. Jadi itu biasanya kalau yang kayak gitu udah ketakutan karena apa ya? Kalau dia ketakutannya karena nggak pernah naik pesawat tuh lebih kayak kita assist gitu loh guys. Lebih kita kayak bantu, lebih kayak kita perhatiin. Karena aku pengennya semua penumpang aku tuh mendapatkan hal yang sama gitu. Jadi nggak yang oh ini pernah naik pesawat ini yang gue servis terus, enggak. Jadi semuanya pengennya tuh aku ya udah gitu, aku bikin semuanya rata. Oke semuanya, kita udah jawab semua pertanyaan dari kalian. Nggak semua juga sih, ada beberapa pertanyaan yang menarik yang udah aku jawab. Nah buat kalian yang belum dijawab pertanyaan, mohon maaf ya waktunya terbatas, jadi cuma beberapa pertanyaan doang. Nah mudah-mudahan yang pertanyaannya udah dijawab sama Mas Irwin udah merasa terpuaskan. Kayak gitu. Terus makasih buat kalian yang udah bertanya-tanya. Terus jangan lupa kalian subscribe channel Mas Irwin ini, karena di channel Mas Irwin ini kalian akan mendapatkan segala informasi tentang dunia penerbangan yang kalian pengen ketahui dan yang belum kalian ketahui. So makanya di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar, kasih tahu aku buat video apa lagi di bawah ini. Terus thank you for watching ya buat kalian semuanya. See you next time.